Viral, anak-anak bermain api hampir membakar rumah di Rembang, Jawa Tengah. Cuaca ekstrim sebabkan tangkapan nelayan di Kendal, Jawa Tengah turun drastis. Pabrik tempe di Desa Langse, Kecamatan Margorejo Pati hangus terbakar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, si jago merah melalap pabrik penggorengan keripik tempe di Desa Langse, Kecamatan Margorejo Pati. Api cepat merambat lantaran terdapat kayu dan bahan pelengkap produksi yang mudah terbakar. Kobaran api membakar sebuah pabrik penggorengan tempe di Desa Langse, Kecamatan Margorejo Pati pada Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga melahap seluruh bangunan. Salah satu warga Darto menuturkan, api membesar dalam sekejap tanpa ada suara ledakan sama sekali. Mengetahui kejadian tersebut, dirinya bersama warga lain mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, serta menghubungi pemadam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran di pabrik penggorengan keripik tempe tersebut. Tumpukan kayu serta bahan pelengkap produksi yang mudah terbakar disinyalir menjadi penyebab kobaran api cepat membumbung tinggi. Kalau penyebabnya nggak tahu saya udah di sini api udah besar, udah nyampe ke atap. Sedangkan kita panggil pemadam itu nggak lambat, Pak. AKP Dwi Kris Kapolsek Margorejo menuturkan, pemadaman dilakukan dengan menghadirkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Api pun berhasil dipadamkan sekitar 45 menit. Sekarang masih kita dalami, ya, karena dari tadi info dari yang pemilik rumah juga belum tahu. Nanti baru kita dalami untuk penyebab kejadian. Pasca kebakaran dilakukan pendinginan dengan pengerahan 4 unit armada pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik pabrik mengalami kerugian materi sekitar 300 juta rupiah. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR yang hingga kini belum juga usai. Menyikapi hal tersebut, Rumah Sakit Keluarga Sehat berkomitmen untuk mengikuti aturan yang nantinya disepakati. Pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih belum usai. Disinggung terkait Raperda TJSLP atau CSR, Rumah Sakit Keluarga Sehat menegaskan bakal mengikuti aturan yang akan disepakati oleh pemerintah daerah. Meski demikian, setiap tahunnya rumah sakit ini selalu menganggarkan nominal tertentu untuk dialokasikan ke ranah CSR. Seperti halnya pemeriksaan kesehatan di Car Free Day, lokasi banjir, bantuan bahan makanan, dan bantuan air bersih di masa kekeringan. Manajer Public Relation dan Marketing Rumah Sakit Keluarga Sehat, Laurentina Karisa Komaladewi, menuturkan tidak ada aturan baku yang mengatur presentase ataupun nominalnya. Namun tiap awal tahun dilakukan pembahasan CSR dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat. CSR itu kan sebenarnya sifatnya ya memang tanggung jawabnya perusahaan ya untuk ke masyarakat. Nah, kalau untuk batasan kami sendiri ketika memberikan CSR itu juga menyesuaikan dengan kondisi kami dan tentunya juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagai pelaku usaha sih sifatnya kami selalu mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Memang ketika nanti diberlakukan ya kita akan mengikuti. Sementara itu, Sukardi selaku Kepala BPKAD Pati menuturkan, mengucurnya dana CSR tidak masuk sebagai pendapatan asli daerah, namun merupakan kemenangan dari tiap perusahaan yang menggelontorkan dana CSR. Tidak. CSR itu kan memang miliknya perusahaan, jadi dia digunakan memang perusahaan. Ada yang digunakan sendiri, ada yang kerjasama dengan perusahaan.
nggak diproyeksikan ke Emang enggak, ketentuan enggak, itu bukan termasuk pendapatan. Karena tadi saya sampaikan pendapatan itu dari PAD, dari transfer, kemudian juga pengeluaran yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang disahkan. Sedangkan Kabag Hukum Setda Pati, Irwanto menuturkan, hingga kini proses pembahasan terus berjalan meski di lingkup informal. Dalam pandangannya tanpa ada batasan presentase angka pun, masih ada norma yang mengatur terkait CSR tiap perusahaan. Punya kapasitas terus masuk di anggaran daerah atau bagaimana tidak bisa. Karena kalau di ketentuan undang-undang kelihatannya memang ada kewajiban perusahaan untuk CSR, ada kewajiban. Tapi besarannya, mekanismenya mungkin ada pengaturan, tapi mungkin pengelolaan daerah juga tidak banyak bisa masuk. artinya dari mereka sendiri langsung menyalurkan gitu Pak. Nah, pemahaman kami bisa seperti itu. Karena banyak juga di pabrik ini kan tidak mesti pemegang polisi perusahaan, kan cabang mungkin anak usaha. Kadang-kadang kalau kita tanya aja kan nggak tahu Pak itu urusan pusat kadang-kadang itu. Pihaknya berharap ke depan Raperda CSR dapat segera tuntas, mengingat Raperda ini juga merupakan hasil karya dari eksekutif dan DPRD Pati. Perbedaan pendapat tersebut diharapkan dapat segera diperoleh titik temu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan tembok dan sebuah warung yang berada di akses jalan menuju Pasar Seng Bumi Ayu akhirnya dibongkar petugas dengan menggunakan alat berat. Pembongkaran sendiri mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Inilah sebuah warung dan tembok bangunan yang berada di akses jalan menuju Pasar Seng Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Rabu pagi Pemkab Brebes melakukan pembongkaran dengan menggunakan alat berat yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman atau Dinperwaskib. Pendekatan dan mediasi sendiri sudah dilakukan Pemkab Brebes kepada pihak pengklaim lahan berukuran 6x40 meter persegi tersebut. Lantaran pihak pengklaim tidak bisa membuktikan kepemilikannya, Pemkab setempat akhirnya melakukan pembongkaran dengan pengawalan ketat Polres Brebes. Ini sebetulnya bukan sengketa ataupun istilah yang lain katanya ada double sertifikat, bukan. Tapi adalah pembersihan bangunan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman yang berada di tanah milik pemerintah daerah. Sehingga kami Satpol punya tanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan menegakkan perda. Itu saja. Ada kendala nggak Pak? Selama ini alhamdulillah kita tidak ada kendala, semua karena dari teman-teman infrastruktur sudah melakukan mediasi dengan orang yang merasa mengaku bahwa mereka memiliki tanah tersebut. Setelah dilakukan mediasi, karena sudah selesai, Satpol sudah melaksanakan. Dengan adanya pembongkaran ini, akses jalan warga ke arah Pasar Seng semakin lebar. Eksekusi tersebut dilakukan setelah prosedur hukum sudah selesai dan sah. Dari Brebes, Gus Padilla, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Para nelayan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah saat ini menghadapi tantangan serius akibat cuaca ekstrim angin kencang. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat tersebut membuat para nelayan kesulitan dalam menangkap ikan yang merupakan mata pencarian utama mereka. Cuaca yang tidak stabil dan ombak tinggi yang terjadi selama beberapa pekan terakhir membuat sejumlah nelayan di dermaga TPI Tawang Rawosari memilih membatalkan perjalanan mereka ke laut. Kondisi ini pun berdampak langsung pada pendapatan mereka dan ketersediaan ikan di pasaran lokal. Seorang nelayan, Ngateno, warga Tawang Tengah Rawosari, mengaku biasanya mereka berangkat melaut dari pukul 4 pagi hingga 3 sore. Karena kondisi cuaca yang tidak bagus, untuk sementara waktu dirinya lebih memilih tidak melaut dan hanya menghabiskan waktu memperbaiki mesin kapal maupun jaring. Cuaca ekstrim juga membuat tangkapan ikan menjadi berkurang. Saat cuaca normal, dalam sehari nelayan bisa membawa pulang 1 kuintal hasil laut. Namun ketika cuaca buruk dan dipaksakan melaut, hasil tangkapan hanya puluhan kilogram. Untuk jenis ikan yang paling banyak ditangkap yakni kembung, cumi, dan teri. Anginnya kencang, lautnya sepi, gak enak gitu. Satu hari ini satu carian itu 1 kintal. Saat ini kondisinya? Saat ini 40 kilo. Angin kencang itu yo caranya ikannya orang kuat. Melu lah. Di dermaga TPI Tawang, total terdapat 1.200 nelayan perahu kecil dan 50 kapal besar. Mereka mayoritas merupakan warga masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Kendal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kita bergeser ke Kota Rembang, pemirsa. Ramai beredar video dari CCTV yang kemudian diunggah oleh salah satu akun TikTok yang menunjukkan 2 orang bocah yang bermain api dan hampir membakar satu lahan kosong di Kutoharjo, Rembang. Api tersebut terus membesar dan sudah membakar rumput di lahan kosong tersebut. Inilah rekaman CCTV dari akun TikTok Aiya Kreatif yang menunjukkan 2 bocah sedang bermain api. 2 bocah tersebut dengan sengaja melempar api ke lahan kosong yang berada di dekat alun-alun Rembang. Saat api mulai membesar, mereka kemudian berlarian menjauh dari lokasi. Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat pada hari Senin kemarin. Kejadian itu sangat berbahaya, pasalnya lahan kosong tersebut berdekatan dengan permukiman warga. Hingga kini pihak terkait masih mencari siapa orang tua kedua bocah tersebut. Sri Jarwati selaku Kepala BPBD Rembang mengatakan awal mula kebakaran diperkirakan karena putung rokok yang lupa dimatikan. Namun setelah melihat ramainya CCTV yang beredar di media sosial, ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah 2 bocah yang bermain api dan petasan.
membakar sampah. Kalau membakar harus ditungguin. Jangan bermain-main api. Ini bermain-main api. Maksudnya bermain api ini main petasan untuk anak-anak itu juga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian membawa puntung rokok di sembarang tempat yang tidak mati, ya. Mungkin menurut perasaan orang yang merokok sudah mati itu puntung rokoknya, tetapi karena cuaca yang seperti ini baru masih asap sedikit saja bisa menjalar menjadi api. Sementara untuk tidak membakar-bakar dulu, Mas. Kalau yang membakar ini maka bisa merambat sampai kemana-mana itu, maka jangan membakar sampah dulu. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak bermain api atau petasan saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Dirinya juga meminta perhatian orang tua untuk mengawasi para anaknya agar tidak sembarangan bermain api. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, gudang milik Perum Bulog yang berada di Jalan Pantura Cimohong Brebes akan dijadikan tempat penyimpanan utama logistik pemilu 2024 mendatang. Pemilihan tempat penyimpanan ini dipilih karena dinilai lebih representatif. Gudang milik Perum Bulog yang ada di Jalan Raya Pantura Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes akan dijadikan tempat penyimpanan logistik pemilu 2024. Dropping logistik yang akan disimpan di dalam gudang Bulog Cimohong yakni 31.455 bilik dan 25.164 kotak suara. Dipilihnya gudang Bulog sendiri karena dinilai representatif, terlebih ketika memasuki musim hujan. Ini tentu butuh sinergi antara semua stakeholder yang ada, ya, termasuk juga dengan teman-teman PPK dan Sekretariat agar juga membantu kesuksesan pemilu 2024 ini. Berapa gudang yang disiapkan dari KPU? Untuk gudang induk, alhamdulillah kita juga sudah dapat, ya, di gudang Bulog Cimohong. Kemudian selain itu nanti ada beberapa gudang lagi yang kita tempatkan di kecamatan karena gudang Bulog Cimohong tidak mungkin mampu menampung untuk tata kelola untuk 17 kecamatan. Jadi beberapa kecamatan ada gudangnya, ada total 14 gudang yang ada di kecamatan. Selain gudang Bulog, penyimpanan logistik juga akan dilakukan di 14 titik lainnya di 14 kecamatan yang ada di Brebes. Nantinya setiap gudang logistik akan dijaga ketat oleh pihak keamanan dari TNI dan Polri. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Gudang milik Perum Bulog yang berada di Jalan Pantura Cimohong Brebes akan dijadikan tempat penyimpanan utama logistik pemilu 2024 mendatang. Pemilihan tempat penyimpanan ini dipilih karena dinilai lebih representatif. Sebuah bangunan tembok dan sebuah warung yang berada di akses jalan menuju Pasar Seng Bumi Ayu akhirnya dibongkar petugas dengan menggunakan alat berat. Pembongkaran sendiri mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Si jago merah melalap pabrik penggorengan keripik tempe di Desa Langse, Kecamatan Margorejo Pati. Api cepat merambat lantaran terdapat kayu dan bahan pelengkap produksi yang mudah terbakar. Para nelayan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah saat ini menghadapi tantangan serius akibat cuaca ekstrim angin kencang. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat tersebut membuat para nelayan kesulitan dalam menangkap ikan yang merupakan mata pencarian utama mereka. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.